Coba baca aja dari situ. Dalil yang kedua, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu fi khutbatihi amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. nah, dah. Ini dalil apa ini? Bid'ah. Bagi Wahabi dalil apa ini? Bid'ah. Ya. Dalil semua bid'ah itu adalah sesat. Dari Jabir bin Abdullah, ya, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Rasulullah bersabda. Kapan Rasulullah bersabda? Dalam satu khutbahnya. Amma ba'du, kata Nabi, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, Al-Quran, kan gitu? ya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Hadis Muhammad. Sejelek-sejelek perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Ya, bid'ah adalah sesat. Sudah ya. Berarti berdasarkan dalil ini apa? bid'ah sesat. Yang bukan Quran dan sunnah adalah bid'ah. Begitu ya. Yang bukan Quran dan sunnah adalah bid'ah. Pelajaran kita yang kemarin apa? Yang lalu. Tidak semua bid'ah itu sesat. Nah, coba tulis saja. Ya, yang terang gitu. Yang bukan, yang kemarin itu apa? Kemarin itu agama telah sempurna. Ya, enggak, agama telah sempurna, kan gitu. Kemarin itu, ya, agama telah sempurna. Nampak kali bukan guru sekolah ini. Kalau bukan guru sekolah, cara nulisnya lengket dia ini ya, sini. Iya kan? Kayak orang megang martil ujungnya itu lehernya. Iya kan? Udah, agama telah sempurna. Kan begitu. Maka kata Wahabi, ya nggak usah. Kan agama telah sempurna. Kan gitu kata Wahabi NE kan? Memang cocok, memang ini teks Al-Qur'an. Kata Wahabi, sesuatu yang bukan agama pada hari itu, maka bukan agama pada hari ini. Nah, itu kanlah kita bahas dalam pembahasan yang lalu. Udah. Nah, jadi sekarang ini, ya, agama itu apa? Agama itu Al-Quran dan Sunnah. Bikin aja, ya. Nah, ya di ini. Nah, bikin kayak garis baru dia. Nah, agama itu Al-Quran, ya. Karena kita ikuti pernyataan mereka, ya. Al-Quran dan ya Sunnah. Maka berbicara agama, berbicara Quran dan Sunnah. Maka dari sebab itulah mereka tolak pendapat-pendapat ulama yang mereka cek kalau tidak berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Nah, kalau kita gabungkan dengan yang ini, cocok nggak? Cocok. Nah, apa katanya? Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Nah, sejelek-jelek perkara adalah bid'ah. Udah. Mana didahulukan? Quran dulu apa Sunnah dulu? Quran. Dari mana tahu? Karena disebutkan di awal. Ya, disebutkan di awal. Berarti Quran dulu. Dari sini aja kita udah lihat Wahabi itu banyak salahnya. Cobalah ikuti kajian Wahabi.
Apa kata Wahabi? Nggak dicontohkan di zaman Nabi. Kalau tidak dikerjakan Nabi, bahasa itu membuang Quran kan? Kalau tidak dikerjakan Nabi, berarti nggak boleh kita kerjakan. Kalau begitu, untuk apa Nabi bersabda sebaik-baik perkataan adalah Quran? Bahasa itu kan menggunting itu. Menggunting bahwa Quran itu tidak boleh dipakai kan gitu. Sekarang contohnya begini. Ini Udin sama Leman. Ini Udin, ini Leman. Dah. Nah, kadesnya Udin. Wakil kadesnya, wakil kepala desa, wakil lurahnya Udin. Wakilnya Leman. Mana yang paling tinggi? Udin, karena dia lurahnya. Udah. Datang saya ini barangkali tah dari pihak saudara Leman barangkali, sehingga saya katakan, nah, sesuatu yang tak bisa, yang tidak dibolehkan Leman, enggak boleh. Kan begitu. Apa gunanya Udin? Paham nggak ini? Ya kan? Sesuatu itu tergantung Leman. Kalau nggak dikerjakan Leman, nggak boleh. Loh, lurahnya siapa? Petunjuk yang tertinggi mana? Al-Qur'an. Apa kata Wahabi? Kalau nggak dikerjakan Rasul, nggak boleh. Dia mau berbicara itu mewakili siapa? Mewakili, maksudnya menggunakan bahasa hadis, nggak cocok. Mengambil dari Quran, nggak juga. Nggak, ini paham apa nggak ini? Kalau nggak paham, tutup kaji kita ini. Paham kan? Nah, maksudnya pahamnya paham apa? Nah, kan nggak paham. Apa? Wah, udah keluar dari teks dalil. Nah, lalu orang diajaknya ke paham Wahabi yang sudah keluar dari teks dalil. Jadi kalau kita ikut Wahabi, ikut ke dalil apa ikut keluar dari dalil jadinya? Keluar dari dalil. Jelas? Enggak, ini jangan karena puru-puru awak terus jelas. Aku bilang aja depan Ustaz tuh, bilang aja jelas. Ini. Udah, sampai sini ada pertanyaan? Terus kalau ada pertanyaan bisa Ustaz. Kalau kita misalnya bilang pada mereka, kalian tidak semua yang dibuat sama Nabi itu tidak boleh, semua yang tidak dibuat Nabi tidak boleh kita bikin. Habis itu kita pakai dalil yang tadi Ustaz, mengenai Nggak, bahasa dia itu yang mana, yang gimana, coba yang jelas. Misalnya dia bilang, kita kan misalnya bilang, Wahabi bilang, ya misalnya Wahabi bilang, kalian kenapa cuma ambil sunnahnya aja, kenapa nggak ambil pendapat Al-Quran juga, kenapa nggak digabung dua-dua Al-Quran dan sunnah, kenapa cuma yang dibilang sunnah? Terus dibilang, itu siapa yang bilang? Misalnya mereka mengatakan seperti itu, Ustaz. Terus kalau kita bilang, misalnya mereka nanya lagi ke kita, apakah yang kalian buat udah sesuai Al-Quran dan sunnah? Gitu. Nah, contohnya apa? Misalnya, jangan bikin pertanyaan kosong. Apakah yang sudah, kan kita tunjukkan bahwa dia sudah keluar dari teks dalil. Berarti kan udah keluar dari relnya itu. Tetapi kalau keluar dari relnya gimana? Apa? Amro yang di dalam, ya, orang jamaah yang ada di dalamnya gimana? Amro juga. Lalu dia balas, kan begitu? Apakah yang udah kalian bikin itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah, kan gitu. Nah, itu kan pertanyaan dia. Tanya. Nah, ya contohnya apa? Yang mau kau bahas ini apanya coba? Wirid misalnya. Wirid pengkhususan malam gitu. Udah. Malam Jumat, malam Kamis misalnya.
wirid pengkhususan, misalnya wirid malam Jumat. Kan begitu. Baru kita tanya, menurut Wahabi, wirid malam Jumat itu boleh apa enggak? Wirid yang kita bikin malam Jumat biasanya itu. Menurut Wahabi enggak boleh. Menurut Wahabi enggak boleh. Menurut kita? Boleh. Boleh. Kan gitu. Oke lah. Wirid kan gitu. Nah, udah. Wirid. Kata Wahabi. Ya, kata Wahabi tidak. Nah, kata kita Boleh. Kita boleh. Kan gitu. Nah. Kita mau bikin neracanya apa? Coba buka An-Nahl ayat 116. Coba agak legat. An-Nahl 116. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Nah, itu kalimat itu, ya, janganlah kau katakan sesuka lidahmu. Wahabi ini mu apa enggak ini? Ya. Ya kan? Saya mu apa enggak? Dah, berarti jangan kau katakan sesuka lidahmu, wahai Wahabi. Dan ya, kan gitulah, kita tarik gitulah dulu supaya mudah memahaminya. Ya, kita permudah. Dah. Wahabi ini kita bikin apa? Udin aja ya. Udin. Nah, mu ni siapa? Leman. Kan gitu. Dah. Kita baca ayat tadi. Jangan kau katakan sesuka lidahmu, wahai Udin dan Leman. Kan gitu. Ya. Kalau di tafsir macam mana itu? Coba baca tafsirnya. Di Jalalain dulu. Wala taqulu lima Kuat aja, kuat. Wala taqulu lima tasifu alsinatakum ay liwasfi alsinatikum al-kadhib hadza halal wa hadza haram lima lam yuhillahu Allahu wa lam yuharrimuh. Nah, udah, berarti ya sama. Ya kan? Nah, kan? Jangan kau katakan sesuka lidahmu. Kan? Kalau Wahabi tadi Udin, Udin, kau jangan ngomong sembarang. Leman, kau jangan ngomong sembarang. Kan begitu. Karena tiap-tiap sesuatu takluk kepada hukum yang 5. Wajibkah, sunatkah, mubahkah, makruhkah atau haram. Oke. Nah, kata Wahabi tak boleh. Dah, baru kita tanya, wirid itu isinya apa? 1 Istighfar. Ya, istighfar. 1. 2, ya, selawat. Kan gitu. 3, baca Quran. ya kan? Ya, Yasin. Terus 4, zikir. 5, doa. Kan ini. Dah. Baru kita tarik lagi. Jangan kau katakan sesuka lidahmu, wahai Udin, bahwa istighfar tak boleh malam Jumat, selawat tak boleh malam Jumat, Yasin tak boleh malam Jumat, zikir tak boleh malam Jumat, doa tak boleh malam Jumat. Kan itu isi wirid tadi. Ya kan? Begitu juga jangan kau katakan sesuka lidahmu, wahai Leman, wirid istighfar boleh malam Jumat, selawat boleh malam Jumat, Yasin boleh malam Jumat, zikir boleh malam Jumat, doa boleh malam Jumat. Baru kita cari yang nokoh Udin atau Leman. Jelas ya? Jelas enggak nih? Jelas. Jaleh apa indah? Sudah. Baru kita tanya ke si Udin.
Kalau aku baca istighfar boleh nggak, Din? Boleh. Kalau aku baca selawat boleh nggak, Din? Boleh. Kalau aku baca Yasin boleh nggak? Boleh. Nah, kalau aku zikir boleh nggak? Boleh. Kalau aku doa boleh nggak? Boleh. Jadi tak bolehnya kapan? Karena pengkhususan itu, San. Hah? Pengkhususan hari. Apa? Pengkhususan hari. Baru kita tanya. Perintah istighfar ada nggak, Din? Ada. Perintah selawat ada nggak? Ada. Perintah Yasin ada nggak? Ada. Perintah zikir ada nggak? Ada. Perintah doa ada apa nggak? Ada. Udah. Ada nggak waktu istighfar dari agama? Ada nggak waktu selawat dari agama? Ada nggak waktu Yasin dari agama? Ada nggak waktu zikir dari agama? Ada nggak waktu doa dari agama? Nggak ada. Udah. Karena nggak ada, berarti terserah aku waktunya kapan, terserah aku waktu selawat kapan, terserah aku waktu Yasin kapan, terserah aku waktu zikir kapan, terserah aku waktu doa kapan. Kan begitu? Lalu yang dikomplainkan oleh si Udin ini tadi apanya? Bacaannya minta tempeleng si Udin kan gitu. Waktunya atas dasar apa? Ya, atas dasar apa si Udin mengatakan tak boleh, sedangkan Tuhan menyuruh tanpa ada penjelasan waktu. Baru kita tanya, dia mengatakan pengkhususan waktu tak boleh. Waalaikumsalam. Langsung duduk. Pengkhususan waktu yang tidak boleh. Kan begitu? Ya kan? Kata dia. Udah. Kenapa? Baru kita tanya. Dia melarang mengkhususkan waktu ini juga. Saya milih malam Jumat. Kata si Udin tak boleh. Kan begitu. Lalu dia melarang. Kan begitu. Statusnya saya milih malam Jumat, Udin melarang malam Jumat. Sama nggak saya Mas Udin? Beda. Sama. Sama-sama nggak ada modal. Apa modal si Udin melarang saya malam Jumat? Iya kan? Apa modal saya membuat malam Jumat? Nggak ada. Sama-sama non modal. Udah. Kalau saya tak bikin malam Jumat, mungkin nggak saya bikin malam Sabtu? Mungkin kan? Ada nggak orang yang mau? Nggak ada. Yang maunya orang malam Jumat. Nah, pertanyaannya, ketika si Udin tak boleh bikin malam Jumat, malam kapan Udin bikin? Malam kapan? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, lebih baik ada apa lebih baik nggak ada? Ada. Kalau ikut si Udin jadi ada apa jadi nggak ada? Nggak ada. Kalau memang ikut si Udin dia bikin malam Sabtu tapi ada, kan enak ceritanya. Hakikatnya si Udin memang nggak suka dengan ini jadinya kan gitu. Kalau kita ikuti fatwa si Udin, ini nggak biasa. Waktu kami wirid malam Jumat baca istighfar, selawat, Yasin, zikir, doa kan gitu. Si Udin malam Jumat itu ngapain? Wah, dia bilang kami selawat berzikir sendiri di rumah. Apa? Kalau misalnya dia bilang kami berzikir di rumah. Udah, kalau kau berzikir di rumah berarti sama juga nya. Kau zikir, aku zikir. Terus ngapain bantah? Iya. Rame-rame, Ustaz. Apa? Bacanya rame-rame. Bacanya rame-rame. Udah, kembalikan lagi ke mana? Al-Quran. Kembalikan ke dalil. Siapa membaca satu huruf, pahalanya berapa? 10. Ada nggak dalil siapa yang baca dapat pahala? Ada. Udah. Jadi kalau duduk rame-rame macam mana? Double lah, ada dengar, ada membaca, ada Nah, dengar.
Kalau sempat dia nggak baca, dapat pahala nggak dari baca? Dapat dengar. Saya bertanya, kau ikut wirid? Ya, kau tadi kawan Udin. Pas wirid kau diam, kan begitu. Aku baca. Kata Nabi yang baca dapat pahala nggak? Dapat. Nah, pahala apa? Pahala baca. Kau dapat nggak pahala baca? Enggak. Nah. Kok lebih bagus kau kan gitu? Gimana ceritanya? Ada nggak otaknya si Udin tuh? Ada tapi nggak dipakai. Aku baca dapat pahala. Si Udin nggak baca, berarti nggak dapat pahala. Kan jelas ada hadisnya. Nah. Ada Nabi bilang, kalau baca ada orang baca, kau baca nggak dapat pahala. Ada bilang Nabi. Nggak ada. Kenapa si Udin terlalu maju melewati hadis? Maju nggak itu? Ya. Ada pilot jam berangkatnya jam 8 pas. Setengah 8 bawaannya terus. Macam mana? Biar cepat sampai gitu. Macam mana? Ya. Itu pilot apa polit itu? Nah, inilah ini Sudin. Kenapa terlalu maju? Katanya tadi pakai hadis. Ini kan kitab dia yang kita bedah, yang kitab Sudin kan gitu. Sebaik-baik perkataan adalah Quran. Baru kita tanya, Quran yang mana yang dia pakai? Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Waktu dia bilang ini nggak boleh, dia pakai perkataan Quran yang mana? Pakai petunjuk Nabi yang mana? Nah, dia mengatakan tidak boleh mengkhususkan, kan gitu. Ya, tidak boleh ya mengkhususkan, kan gitu. Ini pernyataan nggak nih? Pernyataan. Sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Udah ada di Quran ini. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Ada Nabi bilang ini. Kok bisa ada? Kok Udin dapat? Dari mana dapatnya ini? Ya kan? Kata Nabi tadi. Nah, sebaik-baik urusan yang diada. Ini urusan apa enggak nih? Urusan. Diada-adakan apa enggak? Dia yang bid'ah, kok orang yang dibilang. Kalau kita bantah dengan dalil masalah keutamaan malam Jumat. Apa? Itu belum. Ini masih sekitar otak si Udin yang kita bedah. Ya kan? Ya kan? Otak si Udin. Si Udin bergila lagi. Apa? Kalau ada orang baca Al-Quran diam. Apa? Ya karena ambil surah Al-An'am. Nah, kalau ada orang baca Diam. kan gitu. Makin tak ada otaknya Udin tuh. Kalau dia ikut kata yang tadi, kalau ada orang baca diam, kenapa ada orang baca kami baca kok ngomel, kan gitu? Iya kan? Iya. Iya kan? Ya. Kalau ada orang baca diam. Kan gitu. Ya udah diam kau. Kami baca. Faktanya udah diam apa enggak? Komen kan? Itulah. Tak ada otaknya. Udah. Nah, terus apa lagi? Kan nyusahin tuan rumah. Apa? Nyusahin tuan rumah. Nyusahin tuan rumah. Nah, yang ngundang saya datang ke sana siapa? Tuan rumah. Hah? Tuan rumah. Kok kau pula yang repot? Kan gitu. Ya kan gitu. Nah, apa lagi? Ini baru sekitar ini. Belum lagi kita kaji masalah fadilah malam Jumat. Yang ada hadisnya, jangan kau khususkan sholat di malam Jumat. Malam lain tidak, itu ada. Ini Udin ini kalau di sini mulai dari mengada-ngada, menambah-nambah, terlalu maju. Kan ada ayatnya itu. Jangan kau dahului Allah dan Rasulnya dalam menetapkan satu hukum. Kan ada itu ayatnya. Udin kena nggak di sini? Kena.
Ya. Maka dari seluruh nyanyi kan ada Uden yang suka berperang. Apa namanya? Namanya apa? Badandin. Kita tambah Uden yang suka menyalahkan, namanya Uden tak berotak kan. Dah. Nah. Jawab. Cari di mana lagi? Kalau bisa dibilang mubazir itu banyak orang yang susah makan kan. Enggak, mubazir itu apa? Apa ini? Mubazir itu apa? Melebih-lebihkan dalam sesuatu. Apa? Bukan porsinya. Melebih-lebihkan Ada sesuatu yang bukan porsinya. Kalau kita kaitkan di sini apa? Kemananya ini masalah? Kebacaan apa kemana? Makanan misalnya. Hah? Makanan. Nah, makan. Kalau makan jangan wirid yang disebut. Makan aja. Iya. Yang dibantah si Uden wiridnya apa makannya? Makannya misalnya. Kalau dia bilang lah apa orang tuh makan-makan malam Jumat kan gitu. Kita pun nggak komen orang yang makan-makan dia bilang. Tapi yang dia bilang apa? Wirid. Kan begitu. Oh, di dalam wirid Ada makan-makan. ada makan-makan. Andai kata kami nggak wirid, cuman makan-makan, kira-kira si Uden komen nggak? Enggak. Dah. Baru dikatakan masalah mubazir tadi, melebihi porsinya. Kayaknya kalau makin ramai orang wirid, kurang loh porsinya. Disediakan tuan rumah 40, datang 80. Itu lontong tuh sedikit itu kan. Iya. Mana dari sisi apanya? Nah, makanya kalau dia bilang apa yang kalian buat udah sesuai Quran dan Sunnah, maka tanya contohnya apa? Bikin contohnya dulu. Itu kalian wirid nggak semayang? Kan gitu. Kalian wirid nggak semayang? Itu aja si Uden itu udah minta tempeleng. Kalian wirid nggak semayang yang mana? Yang mana? Aku wirid, aku semayang. Berarti masalahnya nggak semayangnya yang kau komplain kan gitu. Faktanya wiridnya yang dia bahas kan makin ngaco lagi itu. Jadi berarti nampak sekali lah kedunguannya mereka ini. Pikirnya ditulisnya ini tadi udah hebat kali, nyerang, gitu kan? Ini persis ini kayak senapang angin, pelurunya cuma kacang hijau. Iya kan? Iya, kacang hijau. Untung belum direbus. Iya, rebus langsung jadi kue kumbu.